saya sih berharap, oke, kita selesaikan, tetapi mungkin periode nanti saja dengan anggota DPR yang baru. Insya Allah lebih fresh. Begitu. Daripada dipaksakan untuk periode ini ya. Karena waktunya udah mepet. Begitu. Bayangkan ada undang-undang soal revisi undang-undang TNI, revisi undang-undang polisi, revisi soal DPA, ya, kemudian soal imigrasi, soal kementerian dan lain sebagainya harus selesai menjadi borongan hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Nanti lembaga ini yang baru, ya, yang konon akan bernama DPA, itu ya sejajar dengan Presiden dan sejajar dengan DPR. Nah, kalau ini padanannya, maka harus diatur bukan oleh undang-undang. Nggak tepat oleh undang-undang. Tidak pas, harus diatur dengan undang-undang dasar. Ya, Presiden memiliki banyak staf. Ada kementerian, ya, sebagai pembantu-pembantu Presiden, menurut hemat saya cukup. Lebih dari cukup boleh ya? Lebih dari cukup lah. Dan Pak Prabowo saya yakin mampu. Cukup lah, begitu, ya. Makin terlalu banyak yang menyarankan dan ikut cawe-cawe, makin membuat pusing nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Watimpres atau Dewan Pertimbangan Presiden dan menjadi usul inisiatif DPR pada Kamis 11 Juli 2024 yang lalu. Tentu dalam draft ini ada berbagai macam perbedaan. Satu, nomenklaturnya berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Yang kedua, posisi dari DPA ini menggantikan Watimpres adalah setingkat lembaga tinggi negara. Yang lain adalah bahwa anggota dari DPA ini jumlahnya disesuaikan dengan keinginan Presiden dan anggotanya setingkat pejabat tinggi negara. Dan untuk ngobrolin hal yang menjadi kontroversi itu telah bersama saya Pak T.B. Hasanuddin. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang kemudian juga bakal menjadi anggota Badan Legislatif dari DPR. Saya akan sapa beliau. Pak T.B. Hasanuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T.B., bisa cerita nggak mengenai apa sih ini ujuk-ujuk muncul draft revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Watimpres, kemudian nomenklaturnya mau diubah jadi DPA. Sepengetahuan Pak T.B. gimana nih ceritanya nih? Jadi begini, yang pertama di dalam paripurna itu bukan mengesahkan, bukan, tetapi masing-masing fraksi menyetujui, ya, bahwa revisi tentang Watimpres menjadi DPA disetujui dan kemudian nanti dibahas oleh Badan Legislasi. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian saya baru hari itulah mendapatkan tugas untuk masuk menjadi anggota balik. Nah, saya tanya kepada teman-teman ya tadi, itu bagaimana ceritanya? Ya, ini hasil balik dan kemudian dapat arah-arahan, ya ujung-ujungnya sebetulnya dari pemerintah yang kemudian ya sudah supaya cepat nanti ya atas inisiatif DPR. Jadi begitu. Bahannya dari pemerintah ya? Ya kira-kira begitulah, kan biasa juga. Ya ada yang kemudian ya bahannya dari pemerintah, kemudian oke lah, biar cepat ya prosedurnya dijadikan inisiatif DPR. Ya. Begitu ya. Saya pernah mengalami juga banyak
ya menyelesaikan masalah undang-undang itu diambil untuk singkatnya saja. Hanya masalahnya kebetulan saya sekarang menjadi anggota Balik, saya belum melihat ya draftnya. Oh, belum lihat draftnya. Belum draftnya. Baru dengar-dengar aja. Baru dengar-dengar ya. Kemudian saya sudah bertemu dengan banyak ya komunitas masyarakat sipil. Ya pada umumnya, bukan pada umumnya, semua menolak ya, begitu. Ya nanti kita akan diskusikan seperti apa. Dan sekarang ini kami kan sedang reses. Ya. Reses akan masuk pada tanggal 15 Agustus. Dari 15 Agustus kemudian setelah itu kan pada tanggal 16 Agustus kami akan mendengarkan pidato Bapak Presiden tentang RAPBN 2025. Ya. Dan tentu kami sibuk juga ya untuk berdiskusi soal anggaran ini. Ya, jadi waktunya akan tersita. Saya sih berharap oke, kita selesaikan, tetapi mungkin periode nanti saja dengan anggota DPR yang baru. Insya Allah lebih fresh. Begitu. Daripada dipaksakan untuk periode ini ya. Karena waktunya mepet. Begitu. Bayangkan ada undang-undang soal revisi undang-undang TNI, revisi undang-undang polisi, revisi soal DPA, ya, kemudian soal imigrasi, soal kementerian dan lain sebagainya harus selesai menjadi borongan hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tapi kan biasa begitu, Pak TB. Ketika masa-masa akhir, pemerintah dalam ini konteks ini presiden kan kepingin melakukan satu dorongan tertentu, dipaksa ya, kan bisa aja. Pendapat saya begini, kebiasaan-kebiasaan yang jelek jangan diterusin lah. Malu kita. Pak TB, ya, sebagai seorang politisi senior, Pak TB meskipun belum melihat draftnya, tapi yang sudah beredar menyebutkan bahwa ada keinginan menempatkan Batimras atau sekarang nomenklaturnya DPA menjadi lembaga tinggi negara setingkat presiden, DPR, dan lembaga tinggi negara lain. Gimana itu? Saya sudah diskusikan, katanya draftnya itu saya belum lihat ya, tetapi di dalamnya yang sangat prinsip tetapi juga krusial, ya, itu adalah sebagai lembaga tinggi, ya, sebagai lembaga tinggi nih, ya, kemudian juga sejajar dengan presiden, ya, begitu. Sebagai lembaga mungkin nggak ada masalah. Karena banyak lembaga-lembaga lain ya dan posisinya ya tidak sejajar dengan presiden. Karena kalau sejajar dengan presiden, presiden sejajar dengan DPR, maka nanti lembaga ini yang baru ya yang konon akan bernama DPA itu ya sejajar dengan presiden dan sejajar dengan DPR. Nah, kalau ini padanannya maka harus diatur bukan oleh undang-undang. Nggak tepat oleh undang-undang. Tidak pas. Harus diatur dengan undang-undang dasar. Kenapa itu? Ya itu amanahnya begitu. Iya. Dan DPA ya yang dulu sejajar dengan presiden sebelum Undang-Undang Dasar 45 di amandemen itu sekarang istilah DPA sudah tidak ada karena amandemen dihilangkan. Nah. Oke, jadi kalau ada dihidupkan, menghidupkan kembali barang yang udah mati, ya tidak bisa. Saya bukan ahli hukum, tetapi teori dasarnya begini. Undang-undang dasar tidak bisa dikoreksi dengan undang-undang. Begitu. Undang-undang tidak bisa dikoreksi oleh perpres dan kepres. Yaitu hierarkinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak TB, kalau memang mau, yang bisa melakukannya adalah MPR. Betul kan? Lewat amandemen Undang-Undang 45. Dan prosedurnya rumitnya bukan main. Dan bukan hanya itu. Ada yang lain-lain yang memang kita, ya kebetulan saya menjadi sekretaris
fraksi PD Perjuangan di MPR, kita sedang melakukan kajian-kajian beserta dengan puluhan fakultas dan universitas ya untuk membicarakan soal ya amandemen selanjutnya. Begitu. Jadi jangan tergesa-gesa ujug-ujug ya bangun pagi robah One Team Press menjadi DPA. Enggak, harus ada kajian-kajian, diskusikan dengan publik dan sebagainya. Karena ini masalah prinsip, soal kesetaraan, soal lembaga tinggi. Pak TB, sebagai seorang politisi senior, ini kok ujuk-ujuk ada beginian ini, ngapain sih Pak kira-kira? Apa ini anunya ini, backgroundnya ini? Ya kan, nggak ada hujan, nggak ada angin, mau gantian pemerintahan, muncullah inisiatif untuk... Pertanyaannya menarik tapi salah. Gimana Pak? Harusnya tanya ke pemerintah Pak. Ya saya pikir mungkin ada tujuan-tujuan tertentu dan saya kira kita harus melihat ya tujuan itu untuk apa begitu. Kalau itu bagus ya oke, kita ikuti, tetapi prosedur harus dilalui begitu ya. Tujuan yang baik di negeri ini ya oke lah. Kalau itu tujuannya baik, mari kita kesepakatan bersama laksanakan, tetapi prosedurnya yang benar. Kalau mau merubah itu ya harus lewat amandemen Undang-Undang Dasar. Jangan kemudian dibentuk saja dengan lewat undang-undang. Katakanlah misalnya ada usulan bahwa Majelis Permusatan Rakyat itu harus kembali lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Nah, oke, sudah banyak usulan-usulan. Ya bagus juga ya, tetapi harus melalui prosedur yang benar. Amandemen itu tadi. Amandemen. Tidak bisa ya oke bikin aja undang-undang. Nggak bisa. Ya, begitu. Ada aturan yang harus kita penuhi lah. Pak TP. Ya. Orang kemudian menghubungkan ini, revisi ini, One Team Press ini dengan ide the Presidential Club. Yaitu sebuah klub atau lembaga yang anggotanya terdiri dari mantan presiden yang akan memberikan pendampingan kepada presiden terpilih Prabowo. Dan konon nanti kalau ini DPA ini lolos, anggotanya adalah para mantan presiden. Pak TB melihat ada korelasi nggak dengan ide itu? Begini, kita kan sudah memilih sistem kita presidensial. Ya presiden memiliki banyak staf, ada kementerian ya sebagai pembantu-pembantu presiden. Menurut hemat saya cukup. Lebih dari cukup kali ya? Lebih dari cukup. Dan Pak Prabowo saya yakin mampu. Cukup lah begitu ya. Makin terlalu banyak yang menyarankan dan ikut cawe-cawe, makin membuat pusing nanti. Ya. Justru tidak akan membantu, tidak malah bikin pusing ya? Dan efisien. Malah tambah pusing nanti. Tambah pusing ya. Banyak pilihan nanti. Pak TB, ya. Apapun bisa terjadi di negeri ini. Iya. Wong syarat calon presiden saja bisa diubah. Ya, kalau ini dipaksain untuk lolos lewat undang-undang gimana? Menurut hemat saya kita harus punya banyak kesadaran ya. Saya selalu masih ingat pesan Bung Hatta. Bahwa undang-undang apa dan peraturan dan sebagainya yang paling menentukan adalah para penyelenggara negara ini. Jadi harus memiliki kesadaran yang baik, yang benar untuk kepentingan rakyat, itu saja. Selama itu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan lain, bukan atas dasar kepentingan rakyat, maka kita akan terus saja begitu. Begitu ada kesempatan, gulirkan ini untuk ini. Begitu ada kesempatan, gulirkan ini untuk ini dan sebagainya. Saya mohon, stoplah. Ya. Begitu. Mari kita kembalilah ke jati diri kita. Ya, sudah banyak diberi contoh oleh para pendahulu bangsa. Begitu. Ya. Ini kalau hanya PDI Perjuangan yang nolak, yang lain kompak, jebol ini.
jadi nih barang. Saya mau tanya, kapan sih di Indonesia, ya di Indonesia kita melaksanakan sila keempat, ya Pancasila, musyawarah untuk mufakat, kapan? Saya tanya balik. Nggak pernah. Ujung-ujungnya voting saja. Ya, betul. Iya, begitu dilihat, aduh, kalau voting menang, oke, lanjutkan. Oh, kalau voting kalah, ya udah gabung. Begitu saja. Artinya suasana pengambilan keputusan voting itu, ya, itu selalu menghantui. Nah, saya masih ingat para senior saya dulu, ya, musyawarah itu kalau tidak cukup 1 jam, 1 hari. Sampai musyawarah mufakat. Tidak pernah, dan kalian jangan kemudian melemahkan minoritas atau merasa kalian itu mayoritas, sudah masuk saja ke voting. Wah, begitu. Tirani mayoritas namanya. Ya, begitu. Tidak boleh. Jadi harus terus diskusi. Kalau tidak cukup sehari, 2 hari. Tidak cukup 2 hari, 3 hari. Seminggu. Kalau perlu sebulan musyawarah. Sehingga semua hasil musyawarah itu menghasilkan sesuatu yang diterima oleh semua kelompok. Nah, itu harus mulai diajarkan ulama saya. Begitu. Jadi nanti kalau ini akan dibahas di dalam balik, pasti Pak TB Hasanuddin akan menolak rencana ini ya, kan gitu kan? Kalau saya ambil kesimpulannya, atas namanya partai menolak rencana untuk memaksakan revisi undang-undang mengenai Watim Pres. Ya, saya belum berdiskusi dengan fraksi dulu. Oh, belum. Belum, karena kan saya baru dapat surat. Ya, tetapi ide-ide saya, ya, dan ya fatsun aturan yang itu tadi kan? Yang itu tadi. Saya akan sampaikan ini loh yang sesungguhnya aturan kalau mau dipakai. Ya, tapi kalau misalnya mau yang lain, ya saya mungkin nggak ikutan. Oh gitu ya? Iya. Iya tuh. Ya. Jadi nanti kalau partai ikut menyetujui, Pak TB nggak ikut-ikutan lah kira-kira gitu ya? Ya dalam hati mungkin ya. Iya, tapi kan kita harus berprinsip. Ya. Berprinsip. Tapi begitu. Artinya Pak TB nanti saya akan berbicara kepada siapapun, oke, apapun itu kebaikan kita laksanakan sesuai prosedur. Begitu. Termasuk kepada partai nantinya ya, untuk menyampaikan ini pandangan Pak TB bahwa ini nggak bisa hanya lewat undang-undang. Karena prinsip ketatanegaraannya begitu kan, gitu kan. Begitu. Ya. Nah, Pak TB. Kalau melihat situasi semacam ini, ya, jadi Pak TB mengatakan bahwa nggak mungkin lah kita paksakan karena waktu kita pendek. Lebih baik dilakukan oleh DPR periode sebelumnya yang punya waktu lebih panjang, ya kan, dan lebih fresh gitu ya. Pak TB, apakah menurut Pak TB sendiri perlu nggak sih Watim Pres ini direvisi? Nah, kalau pertanyaan itu jauh-jauh hari. Tidak ada urgensinya juga. Masih banyak ya merevisi pelaksanaan undang-undang. Misalnya segini, mengapa kita tidak membeli beras dari petani daripada membeli beras dari Vietnam misalnya? Itu saja kita revisi itu. Ya. Jadi ini menurut Pak TB sebenarnya nggak ada urgensinya, nggak terlalu penting untuk nggak terlalu penting. Kalau toh itu tidak dirubah pun negara tidak akan bubar. Nggak ada masalah ya. Iya. Begitu. Jadi untuk opo? Untuk siapa? Ya. Itu kecuali kalau ini tidak diganti menjadi DPA, kita akan stagnan Republik ini. Enggak lah, menurut saya. Jangan hanya untuk kepentingan 1-2 orang kemudian menganggap negara ini akan menghadapi chaos. Enggak. Tapi ini bukan karena Pak TB sekarang menggunakan mode oposisi enggak ya? Enggak, saya enggak pernah mengenal oposisi saya. Enggak mengenal ya? Enggak mengenal. Sistem kita kan sistem presidensial ya. Ya mungkin berbeda ya, berbeda pendapat.
Oke. Ya, tapi Ya. dari dulu selalu saya bahwa mengkritisi, ya ini undang-undangnya begini. Artinya Ya. bukan berarti nek mengkritisi Oposisi itu oposisi gitu. Oposisi, Kakak ya kan? enggak lah. Saya siapapun yang kurang pas ya saya kritisi. Ya, Ya kewajiban konstitusi saya sebagai anggota DPR ya. Pak TB, ini Ya. agak melenceng sedikit tapi Ya. itu tadi seperti yang Pak TB sebutkan. Pak TB dalam beberapa waktu lalu sebagai Komisi 1 kenceng bener ketika menyoroti soal jebolnya pusat data nasional Ya. kita ini. Emang sekarang Pak TB dapat progres perkembangan apa dari Jadi begini, ya data itu, ya itu betapa pentingnya data sekarang ini untuk apapun, ya. Bapak dimulai dari soal membuat KTP, oke. Bapak sekarang mulai membuat kartu kredit. Kartu kredit itu berlabel Visa, itu kan internasional, ya begitu. Bapak semua data mulai dari alamat pekerjaan, penghasilan dan sebagainya, bahkan penghasilan dan pengeluaran bisa dilihat dari mana, ya dari misalnya kartu kredit itu kan semua lengkap, ya artinya data itu adalah milik kita pribadi yang tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan apapun. Ekonomi, politik? ideologi, politik, dan lain sebagainya. Itu hak yang paling azasi, data pribadi. Nah, makanya dibuatlah undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Jadi saya pribadi dengan teman-teman ya menganggap bahwa data itu sesuatu yang urgent, perlu dilindungi, perlu dirahasiakan, dan itu adalah aset sosial kita. Itu yang lebih urgen ketimbang Watimpres itu tadi ya? Ya, berarti iya, ya kan? ya. Ya kan? Ya, jadi begitu. yang untuk dipikirkannya Itu lebih ya, urgen yang ya, ini kan? Itu. Dan kalau data ini ya jatuh kepada orang-orang yang tidak pada tempatnya untuk kepentingan sesaat, kepentingan apapun, kita bisa rugi benar. Ini bisa ganggu kita punya negara. Iya, iyalah. Nah, segalanya, ya, data penduduk, data ekonomi, data penghasilan negara, data juga misalnya soal yang lain-lain. Ya. Belum masuk pada data-data Tentara Nasional Indonesia, BAIS dan sebagainya. Itu ya harus diprotek. Nah, begitu. Jadi jangan anggap enteng soal data. Ya, begitu. Nah, kemarin itu kan ada berita seolah-olah pembajaknya itu ingin menyerahkan kunci, kan dikunci itu data tuh, kepada pemerintah atau dalam konteks ini kepada Kementerian Informasi ya, untuk kemudian bisa membuka datanya. Apakah Pak TB tahu mengenai perkembangan berikutnya? Ya, jadi begini. Oke. Saya agak terkejut ketika ternyata data itu tidak sesuai aturan diproteknya. Maksudnya gimana itu? Ya kan begini, ya. Yang namanya pusat data nasional itu kumpulkan data dari semua itu. ini ya. Simpen. Begitu. Lalu yang nitip harus bertanggung jawab keamanannya. Masuk akal tidak? Oh, enggak lah. Ya enggak lah, seperti begini sajalah. Di lapangan saya membuka penitipan barang, sepeda motor dan barang. Hayo titip ke sini dan sebagainya. Ya. Selesai. Ya, begitu. Tiba-tiba hilang itu barang. Lalu saya bilang, "Loh, kamu yang harus jaga." Terus ngapain? Ngapain dititip? Gitu? Ngapain dititip? Bayar lagi kan? Kan nggak masuk akal kan? Dan aturannya memang tidak begitu. Begitu ya. Ini tidak. Ayo titip-titip di sini. Nah, tapi lu tanggung jawab. Begitu. Ya tidak pas lah. Begitu ya. Kemudian dari situ ya, fungsi dari
dari yang mengawal, dan saya dengan bahasa biasa saja ya, tidak usah bahasa teknik, yang mengawal itu menjaga ya data itu satu Kominfo, karena dialah yang memanage pusat data nasional ya, dan yang kedua itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Cybernya lah, bukan Sandi Negaranya ya, gitu. Kan di sana ada 2 fungsi kan dari Sandi Negara. Jadi 2 lembaga ini memprotek. Nah, ternyata masih ditembus, dan terakhir sudah mengembalikan. Nah, tetapi menurut data yang saya terima informasi, ada beberapa terutama data soal pemilu, imigrasi ya, itu yang memang sudah blank gitu, sudah diambil lah. Begitu ya. Jadi percuma juga kalau kemudian itu kodenya dibuka. Ya. Dan konon hackernya itu adalah ada titipan, ada pesanan lah, bukan titipan. Ya, ada begitu. Pesanan tertentu gitu ya, dari kelompok yang punya kepentingan tertentu. Pak TB, di sosial media itu beredar satu analisis lah ya dari para pakar bahwa bobolnya pusat data nasional itu ada kaitan dengan situs-situs judi yang ditutup. Jadi kasarnya itu yang berkepentingan terhadap jebolnya server ini atau pusat data nasional ini adalah orang-orang yang terafiliasi dengan judi online. Sepengetahuan Pak TB bagaimana tuh? Bisa saja. Tetapi kepentingannya apa? Ya kepentingannya supaya pemerintah tidak lagi nutup yang masih tersisa gitu, kira-kira bergening gitu Pak. Menurut analisis di sosial media. Jadi kayak gini, kalau Pak TB yang tukang jaga tak jebol dulu, lalu bilang, tak kembaliin kuncinya Pak TB, tapi Pak TB jangan ganggu A, B, C, D, E gitu lah kira-kira gitu. Oke. Berarti ada negosiasi dong? Iya. Ya, ada negosiasi. Ada. Kalau menurut hemat saya bukan ya itu mungkin bisa saja terjadi ya. Tetapi ada orang yang ketakutan kalau data itu hilang. Data itu masih terus ada. Ada orang yang ketakutan kalau data itu tetap tersimpan aman. Tersimpan aman. Ini harus dihancurkan atau dibuang. Begitu. Itu lebih urgen dari sisi intelijen. Ya. Jadi gitu. Yang tadi kan yang disampaikan tadi informasi yang datang tuh yang hilang itu adalah data pemilu dan imigrasi. Berarti ada orang yang berkepentingan agar data pemilu dan data imigrasi ini hilang kan gitu. Apapun pemerintahnya kita nggak tahu lah ya. Jadi ada orang yang berkepentingan terkait dengan hilangnya data pemilu dan data imigrasi. Ini menarik. Kita diskusikan pada session yang lain aja. Iya. Tapi yang pasti bahwa Komisi 1 Pak TB di sana kan membawahkan Kominfo kan, Kementerian Informasi dan Komunikasi di kita. Tentu apakah ada rencana untuk kemudian melakukan RDP lagi untuk melihat progres dari perlindungan terhadap data Jadi progres itu kami dapat sekarang ini, tetapi tidak resmi ya. Dari ini, ya sama tadi itu, walaupun dikembalikan ya percuma saja karena data itu ternyata sudah pindah tangan. Terutama data-data yang penting itu ya. Tetapi memang ke depan kita ya jangan lagi menganggap urusan data pribadi dan data nasional itu sesuatu hal yang sepele. Ini objek vital. Di negara-negara maju, ya, angkatan bersenjatanya itu ada angkatan darat, laut, udara, dan kemudian cyber. Angkatan cyber ya? Iya, karena apa? Bagaimana perang yang akan datang itu kan sudah tidak lagi pakai lari-lari. Bukan cuman fisik gitu ya? Iya, semua mungkin pakai knob sambil ngerokok begini, ya.
pencet sana, dan semua menggunakan ruang udara di dalamnya itu menggunakan IT, menggunakan kode-kode dan sebagainya. Kalau itu di jamming, di hacker dan sebagainya, selesai. Kelar. Begitu, kelar. Iya. Begitu. Iya. Ini yang menjadi Uang Bapak banyak bagaimanapun juga. Lalu bisa dipindahkan kok. Tek hilang. Tek hilang. Ya. Begitu. Karena kita masuk ke dunia IT seperti ini. Risikonya ya berat. Kecuali kalau misalnya masih menyimpan uang di bawah bantal, beli pakai rupiah, jalan sendiri, ya barter bahkan mungkin dengan pisang dan beras, oke lah, aman itu. Tapi kalau pakai digital dan sebagainya, living itu ya semua sudah menggunakan IT. Nah kalau sudah kayak begini nih, terus kita mesti apa ini? Udah terlanjur kayak begini ini, proteksi yang baik, aturannya yang ketat diikuti. Iya bisa. Nah tapi kan itu memerlukan dana yang tidak kecil Pak TB untuk ya proteksi. Tidak kecil, tapi dipakai dong, jangan dipakai yang lain-lain. Misalnya saja begini, ya, untuk biaya pemeliharaan pusat data nasional, ya mohon maaf ya, pusat data nasional ini belum selesai, makanya ada pusat data nasional sementara. Kalau pusat data nasional kan bekerja sama dengan Prancis, belum selesai nih, pakai S itu ada 3 tempat di Jakarta, Surabaya, dan kemudian di Batam. Nah, 3S itu ya. Nah itu berapa? 700 miliar per tahun untuk pemeliharaan saja. Banyak loh Pak, 700 miliar itu hampir 1 triliun. Kalau menurut para pakar cukup. Kalau dipakai benar-benar. Benar ya, duitnya dipakai benar ya. Pakai benar. Kalau dipakai tidak benar, ya enggak tahu saya. Pak TB, apakah Komisi 1 perlu juga melakukan satu pengawasan ketat terkait dengan pusat data nasional yang nggak S yang bekerja sama dengan Perancis? Kalau itu berjalan. Asik. Artinya oke. Berjalan oke. Nah, ya. Tapi tiba-tiba pemerintah ini harus segera nih pakai S, pusat data nasional sementara. Karena apa waktu itu? Karena mau pemilu. Pak, mau pemilu, mau pilkada itu, data itu jadi rebutan. Ya, begitu. Siapa menguasai data, maka dia akan memenangi pertempuran. Sama dalam pertempuran tentara, siapa yang menguasai titik kritis, jembatan, bukit-bukit, maka dia akan mampu memenangi pertempuran. Begitu. Jadi kira-kira mirip-mirip gitu ya kira-kira? Iyalah, mirip-mirip lah. Iya. Pak TB, saya ingin Pak TB memberikan closing statement mengenai 2 hal itu tadi ya. Mengenai urgensi dari revisi undang-undang mengenai Wartimpress, sekaligus bagaimana kita bisa menata kembali penyimpanan data kita. Silakan Pak TB. Saya kira ya kita ini terus berkembang dalam kehidupan. Undang-undang itu bukan sesuatu yang harga mati. Ya, bisa saja jangankan undang-undang dasar pun bisa dirubah. Ya, apapun bisa dirubah. Tetapi saya berharap kebaikan apapun merubah sebuah situasi, tapi harus mengikuti prosedur yang baik dan benar. Jangan malah tujuannya baik, tetapi timbul masalah. Begitu. Soal data, jangan dianggap data itu masalah hal yang enteng. Ini harus diprotek dengan baik untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Itu kalau menurut hemat saya. Jadi hindari bahwa ada terutama adalah untuk kepentingan politik jangka pendek kira-kira. Ya apa sajalah. Demikian luar biasa Pak TB, terima kasih atas ngobrolnya ya. Moga-moga apa yang menjadi jalan pikiran Pak TB Hasanuddin ini bisa dipahami lah oleh semua pihak, sehingga negara ini tidak awur-awuran lah kira-kira gitu Pak ya. Terima kasih. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan
jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.